Saudara-saudariku terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 22 Desember 2024, Minggu Advent keempat. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saudaraku yang terkasih, menjelang Natal kita banyak menyibukkan diri untuk mempersiapkan banyak hal. Kebanyakan yang kita persiapkan adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau jasmani. Kita mempersiapkan kandang Natal, pohon Natal, kue Natal, baju baru. Itulah yang kita sibukkan dalam persiapan kita. Bunda Maria juga mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran putranya Yesus Kristus. Tapi yang dipersiapkan Bunda Maria adalah persiapan rohani. Ketika Bunda Maria sedang mengandung Yesus, ia mengunjungi saudaranya Elisabet. Rumah itu cukup jauh di luar kota Yerusalem, dekat pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Bisa dibayangkan bagaimana susahnya wilayah pegunungan yang mesti dilalui oleh Bunda Maria dalam keadaan hamil. Itu sebuah perjalanan yang tidak mudah bagi seorang ibu yang hamil. Namun Bunda Maria tetap pergi mengunjungi Elisabet saudaranya. Bunda Maria tidak mundur, tidak mengeluh, tapi tetap pergi ke rumah Elisabet saudaranya. Lewat kunjungan itu Bunda Maria mau membangun dan menghidupkan persaudaraan. Bunda Maria selalu berada dalam hubungan persaudaraan yang baik dengan semua orang. Sebab itu kunjungan yang dilakukan oleh Bunda Maria tidak terjadi karena hubungan persaudaraan dan Elisabet rusak atau tidak harmonis, melainkan karena Bunda Maria mau menghidupkan atau menghangatkan kembali persaudaraan yang sudah ada. Itu sama halnya seperti saya kalau pada saat saya cuti ke rumah orang tua, ke rumah saudara. Hal itu tidak berarti karena hubungan saya dengan keluarga, dengan saudara tidak berjalan baik. Sebaliknya hal itu saya lakukan karena saya mau menghidupkan, menghangatkan kembali hubungan yang sudah terjalin itu. Itulah yang dilakukan Bunda Maria saat mengunjungi Elisabet. Dengan demikian kelahiran putranya Yesus Kristus dan kelahiran Yohanes Pembaptis, putra Elisabet terjadi dalam suasana hidup yang hangat, menyenangkan, dan mengembirakan. Saudara-saudariku yang terkasih, sejalan dengan teladan Bunda Maria ini, hendaklah kita membangun persaudaraan di antara kita untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dalam hidup kita dan lingkungan kerja kita. Hal ini penting karena perayaan Natal sama sekali tidak bernilai bila hubungan persaudaraan dan kekeluargaan di antara kita kaku dan dingin. Kita tidak bisa bergembira kalau kita berada dalam suasana permusuhan. Kita tidak mungkin mengalami suasana rukun dan damai dan aman dan tentram bila kita tertutup dan menutup diri terhadap orang lain. Damai selalu terbuka keluar dan selalu mengandalkan relasi dan komunikasi dengan orang lain. Tidak ada damai, kegembiraan, dan kebahagiaan yang tertutup dalam diri dengan diri dan sesama. Damai dan kegembiraan selalu bersifat terbuka. Orang-orang yang mengalami damai selalu mau keluar dari diri
Dia mau terbuka dan membuka diri kepada orang lain. Sebab itu betapa pentingnya kita membangun persaudaraan dan menghangatkan kembali relasi persaudaraan itu di antara kita sebelum kita merayakan Natal. Kita mulailah dari keluarga kita masing-masing. Bila ada relasi kita yang kurang baik dengan keluarga kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, yuk kita membangun sebuah persaudaraan. Kembali membangun komunikasi, merajut kembali kerukunan dalam kehidupan keluarga. Supaya damai Natal menjadi sungguh-sungguh menjadi damai bagi keluarga. Agar Natal sungguh menjadi sukacita bagi keluarga. Tentu juga dengan sesama kita yang lain. Dengan lingkungan kita, dengan masyarakat kita. Bila kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, batin kita untuk merayakan Natal. Dengan terus membangun persaudaraan. Dalam kehangatan, dalam sukacita, akan memberi sukacita besar bagi kita dalam Natal nanti. Saudara-saudariku terkasih, waktu Natal nanti kita mungkin mempersembahkan sesuatu. Doa, niat, intensi tertentu pada Tuhan Yesus yang lahir. Tapi persembahan kita itu tidak akan membawa damai, sukacita bila relasi persaudaraan dan kekeluargaan kita dengan orang lain tidak beres. Karena itu marilah kita berdamai dahulu dengan keluarga kita, saudara-saudara kita, lingkungan kita, sesama kita. Sebelum kita berdoa dan mempersembahkan kepada Tuhan saat Natal nanti. Inilah momen yang paling baik bagi kita untuk membangun semangat rekonsiliasi. Supaya terjalin persaudaraan kita. Ada sukacita, ada kegembiraan dalam merayakan Natal nanti. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.